Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Langsung saja, pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada algoritma bubble sort, ada algoritma quicksort, dan ada algoritma merge sort. Di mana akan kita bahas itu adalah kompleksitas algoritmanya, yaitu ada kompleksitas waktu best case, worst case, dan ever case. Lalu ada pembuktian big O-nya, dan ada urutan kompleksitasnya untuk masing-masing algoritma yang akan kita bahas ini. Yang pertama kita akan bahas algoritma bubble sort. Di sini sudah terdapat soal algoritma mengenai bubble sort. Nah, sebelum itu kita akan bahas cara kerja dari bubble sortnya terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat algoritma yang akan kita selesaikan dengan menggunakan cara kerja bubble sort. Di mana di sini sudah terdapat angka yaitu 6, 2, 8, 4, 10. Di sini kita ditugaskan untuk mengurutkan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar dengan menggunakan metode dari bubble sort. Nah, di mana metodenya itu, misalkan di sini kan ada angka 6 dan 2, di mana angka yang besar atau angka yang akan lebih besar dia akan berpindah tempat ke kanan atau akan maju, sedangkan angka yang kecil akan berpindah tempat ke belakang atau ke kiri. Di sini seperti contohnya, 6 dan 2 ini kan lebih besar 6, oleh karena itu angka 6 akan maju ke depan dan angka 2 akan berpindah ke belakang. Begitupun untuk angka 8 dan 4. Jadi untuk angka 8 kan lebih besar daripada angka 4. Oleh karena itu angka 8 akan maju ke depan dan angka 4 akan mundur ke belakang. Jadi dapat kita simpulkan di sini yaitu 2, 6, 4, 8, dan 10. Angka 10 tetap karena dia adalah angka yang paling terbesar. Tapi kita belum selesai. Di sini masih terdapat angka 6 dan 4, di mana angka 6 itu kan lebih besar daripada angka 4. Oleh karena itu, angka 6 akan berpindah tempat ke angka 4 atau akan maju ke depan, dan angka 4 akan berpindah ke belakang, yaitu ke tempat angka 6 sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, yaitu bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Selanjutnya, kita akan bahas kompleksitas algoritmanya yang dimulai dari kompleksitas waktu best case. Kompleksitas waktu best case untuk bubble sort yaitu ketika daftar list sudah diurutkan, maka akan diperoleh seperti ini, yaitu Tn sama dengan big On. Selanjutnya, kita akan bahas kompleksitas waktu ever case dan worst case-nya, di mana di sini sudah terdapat algoritma dari bubble sort yang telah kita jabarkan, yaitu in bubble sort, in array, in n sama dengan array, like p itu bernilai 1, in temp titik koma itu bernilai 1, untuk for, in i sama dengan n dikurang 1 titik koma, i lebih besar daripada 1 titik koma, i titik bernilai 1 plus n plus n plus 1 sama dengan 2n hasilnya. Lalu untuk for in, j sama dengan 0, titik koma, j kurang dari i titik koma, j plus plus dia bernilai n kurang 1 ditambah x plus 1 ditambah x. Lalu ada if array j kurang dari lebih besar dari array j plus 1 itu bernilai 3x. Lalu ada temp sama dengan array j titik koma bernilai 2x. Ada array j sama dengan array j plus 1 titik koma bernilai 2x. Dan ada array j plus 1 sama dengan temp titik koma bernilai 2x juga. Dan yang terakhir ada return array titik koma itu bernilai 1. Jadi dapat kita simpulkan untuk Tn-nya itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 2n ditambah n-1 ditambah 2x plus 1 ditambah 3x ditambah 2x ditambah 2x ditambah 2x ditambah 1 hasilnya 11x plus 3n plus 3. Dimana cara menyelesaikannya kita menggunakan barisan aritmatika dengan rumus
1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K sama dengan K buka kurung K plus 1 tutup kurung per 2. X sama dengan buka kurung N min 1 tutup kurung buka kurung N min 1 plus 1 per 2 sama dengan N buka kurung N min 1 per 2. Dimana Tn-nya sama dengan 11 per 2 N pangkat 2 dikurang 11 per 2 N ditambah 3N ditambah 3. Jadi Tn-nya adalah big O-nya N pangkat 2. Atau Tn-nya sama dengan big O N pangkat 2. Selanjutnya kita akan bahas pembuktian big O-nya. Untuk pembuktian big O, kita menggunakan rumus Tn dari sebelumnya ini. Yaitu Tn sama dengan N buka kurung N min 1 tutup kurung per 2 sama dengan big O N pangkat 2. Misalkan C-nya itu 2, N0-nya itu 1, maka rumusnya itu N pangkat 2 dikurang N per 2 kurang dari sama dengan C N pangkat 2 per 2. Lalu N pangkat 2 dikurang N per 2 kurang dari sama dengan 2N pangkat 2 per 2. Jadi dapat disimpulkan N pangkat 2 dikurang N per 2 kurang dari sama dengan N pangkat 2 per 2 ditambah N pangkat 2 per 2. Jadi terbukti bahwa N pangkat 2 merupakan big O dari N buka kurung N min 1 per 2. Selanjutnya kita akan bahas kompleksitas algoritmanya. Tadi kan sudah diketahui nih kompleksitas algoritmanya itu. Yaitu untuk kapasitas waktu base case-nya itu big O N, kapasitas waktu effort case-nya itu big O N pangkat 2, dan kapasitas waktu worst case-nya itu sama dengan effort case tadi, yaitu big O N pangkat 2. Jadi untuk urutan kompleksitas algoritmanya, kompleksitas algoritma tersebut memiliki suatu spektrum yang menunjukkan tingkat kompleksitas dengan suatu urutan algoritma dengan urutan yaitu rumusnya big O 1 kurang dari big O log N kurang dari big O N kurang dari big O N log N kurang dari big O N pangkat 2 kurang dari titik-titik sampai ke big O 2 pangkat N kurang dari big O N faktorial. Jadi dapat disimpulkan untuk urutan kompleksitas algoritma bubble sort yaitu base case kurang dari effort case dan worst case, di mana base case-nya itu adalah big O N kurang dari big O N pangkat 2. Selanjutnya kita akan bahas algoritma quicksort. Di sini sudah terdapat soal algoritma dari quicksort. Sebelumnya, kita akan bahas cara kerja dari quicksort terlebih dahulu. Secara garis besar, metode ini dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, kita ingin mengurutkan data A yang mempunyai n elemen, kita pilih sembarang elemen dari data tersebut. Biasanya, elemen pertama, misalnya X, kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X pada posisi J sedemikian rupa, sehingga elemen ke-1 sampai ke J-1 mempunyai nilai lebih besar dari X. Sampai berikutnya diulang untuk setiap subdatanya. Nah, di sini sudah terdapat algoritma yang akan kita selesaikan dengan menggunakan cara kerja quicksort, yaitu terdapat angka, yaitu 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Di mana dari angka-angka ini akan kita bagi menjadi 2 elemen, yaitu dengan sembarang, yaitu 10, 15, 38, 2, dan 22 sendirian elemennya. Lalu di sini kita bagi lagi menjadi 3, 8, 2, 10, dan 15. 22-nya kita biarkan saja karena dia hanya sendiri. Di sini kita bagikan lagi 3, 2, 8, 10, 15-nya tetap. Lalu 3 dan 2 ini kita tukar dari yang terkecil hingga ke terbesar, yaitu 2, 3, 8 tetap, 10 tetap, 15 tetap, dan 22 tetap. Jadi dapat kita simpulkan hasilnya itu adalah 2, 3, 8, 10, 15, dan 22, yaitu urutan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Selanjutnya kita akan bahas kompleksitas algoritmanya, di mana kompleksitas base case dan effort case-nya itu sama mencarinya itu dengan menggunakan satu rumus, yaitu Tn sama dengan A untuk N sama dengan 1, 2T buka kurung N per 2 ditambah Cn untuk N lebih besar dari 1, di mana penyelesaian bersamaan rekurensinya itu adalah Tn sama dengan 2T buka kurung N per 2 tutup kurung ditambah Cn sama dengan 2 buka kurung
T buka kurung N per 4 tutup kurung ditambah CN per 2 tutup kurung ditambah CN sama dengan 4 buka kurung T buka kurung N per 4 tutup kurung ditambah 2CN sama dengan 4 buka kurung 2 buka kurung T buka kurung N per 8 tutup kurung ditambah CN per 4 tutup kurung ditambah 2CN sama dengan 8T buka kurung N per 8 tutup kurung ditambah 3CN sama dengan titik-titik dan dapat kita simpulkan TN-nya adalah untuk rumus yang pertama 2 pangkat K buka kurung T buka kurung N per 2 pangkat K tutup kurung ditambah KCN. Persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabelnya sama dengan 1. Jadi untuk N per 2 pangkat K sama dengan 1 itu yaitu adalah K-nya sama dengan 2 pangkat 2 log N. Sehingga TN-nya itu dapat disimpulkan NT1 ditambah CN pangkat 2 log N sama dengan NT1 itu menjadi NA ditambah CN pangkat 2 log N. Jadi dapat disimpulkan TN sama dengan big O N pangkat 2 log N. Jadi big O-nya N pangkat 2 log N untuk kompleksitas waktu best case dan average case. Selanjutnya kita akan bahas kompleksitas waktu worst case, di mana di sini sudah dapat algoritma yang telah kita jabarkan. Untuk in A titik koma itu bernilai 1, untuk in B titik koma bernilai 1, in pivot titik koma bernilai 1, in 10 titik koma bernilai 1, untuk A sama dengan left itu bernilai 1, B sama dengan right bernilai 1, pivot sama dengan array, yaitu left ditambah right per 2, tutup kurung bernilai N pangkat 2, while array A kurang dari pivot bernilai N, A plus plus bernilai N, while array B kurang lebih besar dari pivot bernilai N, B min min bernilai N. Lalu untuk if A kurang dari sama dengan B, temp sama dengan array A sama dengan array B sama dengan temp, lalu ada A plus plus dan B min min ini ke 6 baris. Ini menjadi bernilai 6N pangkat 2. Lalu untuk N if-nya itu bernilai N, untuk in left kurang dari B, quick sort array, left, B, titik koma itu bernilai N untuk 2 ini. Begitupun untuk if sama buka kurung A kurang dari right, lalu quick sort array, A, right itu bernilai N juga keduanya. Jadi dapat kita simpulkan TN-nya adalah 8N pangkat 2 ditambah 6N ditambah 6. Jadi disimpulkan TN-nya big O N pangkat 2. Nah, ini kan sudah kita cari nih kompleksitas algoritmanya. Jadi dapat disimpulkan kompleksitas waktu best case-nya itu big O N pangkat 2 log N. Kompleksitas waktu worst case-nya itu big O N pangkat 2. Dan kompleksitas waktu average case-nya itu sama dengan best case, yaitu O N pangkat 2 log N karena mempunyai satu rumus yang sama. Jadi untuk urutan kompleksitas algoritmanya itu, kompleksitas algoritma tersebut memiliki suatu spektrum yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu algoritma dengan urutan yaitu berikut ini dengan rumus yang sama seperti sort sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan untuk urutan kompleksitas algoritma quicksort yaitu best case dan average case karena bernilai sama kurang dari worst case, di mana best case dan average case bernilai big O N pangkat 2 log N kurang dari big O N pangkat 2. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas algoritma merge sort. Di sini sudah terdapat soal dari algoritma merge sort. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan bahas cara kerjanya terlebih dahulu. Cara kerja algoritma urut gabung adalah yaitu membagi larik data yang diberikan menjadi dua bagian yang lebih kecil. Kedua larik yang baru tersebut kemudian akan diurutkan secara terpisah. Setelah kedua buah list tersusun, maka akan dibentuk larik baru sebagai hasil penggabungan dari dua buah larik sebelumnya. Di sini kan sudah terdapat algoritma yang akan kita selesaikan dengan menggunakan cara kerja merge sort. Yaitu ada angka 0, 2, 10, 5, min 6, 7, 20, dan 2. Di mana algoritma ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu jadi 0, 2, 10, 5, min 6, 7, 22. Lalu kita bagi lagi ini menjadi 0, 2, 10, 5, min 6, 7, 22. Kita bagi lagi 2 ini jadi 0 dan 2, 10 dan 5, min 6 dan 7, lalu 20 dan 2. Setelah kita
bagi menjadi satu-satu ini akan kita gabungkan lagi dengan urutan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Di sini 0 dan 2 ini kan lebih kecil 0, jadi 0 baru 2 dulu, 0 baru 2, lalu 10 5-nya 5, 10, Mi 6, 7 itu Mi 6, 7, 20 dan 2 itu 2 dan 20. Setelah itu kita gabungkan lagi kedua ini menjadi satu algoritma dengan urutan bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Jadi 0, 2, 5, 10, ini juga Mi 6, 2, 7, 20. Jadi yang terakhir kita akan gabungkan seluruhnya dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar, yaitu Mi 6, 0, 2, 2, 5, 7, 10, 20. Begitulah penyelesaian algoritma dengan menggunakan cara kerja merge sort. Selanjutnya, kita akan bahas kompleksitas algoritmanya, di mana untuk merge sort ini mencari kompleksitas untuk waktu base case, upper case, dan worst case-nya itu sama dengan menggunakan satu rumus. Yaitu rumusnya sama, itu Tn sama dengan A untuk N sama dengan 1, 2T buka kurang N per 2 ditambah Cn untuk N lebih besar dari 1, di mana penyelesaian bersama rekurensinya itu Tn sama dengan 2T buka kurang N per 2 ditambah Cn sama dengan 2 buka kurang 2T buka kurang N per 4 tutup kurung ditambah Cn per 2 tutup kurung ditambah Cn sama dengan 4 buka kurung T buka kurung N per 4 tutup kurung ditambah 2 Cn sama dengan 4 buka kurung 2 buka kurung T buka kurung N per 8 tutup kurung ditambah Cn per 4 tutup kurung ditambah 2 Cn sama dengan 8T buka kurung N per 8 tutup kurung ditambah 3 Cn sama dengan titik-titik dan disimpulkan 2 pangkat K buka kurung T buka kurung N per 2 pangkat K tutup kurung ditambah KCN. Persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabelah sama dengan 1. Jadi untuk N per 2 pangkat K sama dengan 1, itu adalah K sama dengan pangkat 2 log N. Sehingga Tn-nya dapat kita simpulkan NT1 ditambah Cn pangkat 2 log N sama dengan Na, di mana NT per satunya jadi Na ditambah Cn pangkat 2 log N, jadi Tn sama dengan Big O, N pangkat 2 log N. Jadi Big O untuk kompleksitas waktu base case, upper case, dan worst case-nya itu N pangkat 2 log N. Nah, setelah itu, kita sudah ketemu semua nih, akan kita simpulkan. Jadi untuk kompleksitas algoritma, kompleksitas waktu base case dan worst case serta upper case kan tadi sama rumusnya, satu. Jadi dia bernilai sama kan tadi, jadi bernilainya itu adalah Big O N pangkat 2 log N. Begitupun sama pada kompleksitas waktu worst case dan upper case. Setelah itu akan kita urutkan kompleksitas algoritmanya dengan menggunakan rumus yang sama seperti quicksort sama bubble sort, yaitu menggunakan rumus ini, yaitu Big O1 kurang dari Big O log N kurang dari Big O N kurang dari Big O N log N kurang dari Big O N pangkat 2 kurang dari titik-titik kurang dari Big O 2 pangkat N kurang dari Big O N faktorial. Jadi urutan kompleksitas algoritma merge sort-nya karena bernilai sama semua, jadi base case sama dengan upper case sama dengan worst case, yaitu Big O N pangkat 2 log N sama dengan Big O N pangkat 2 log N sama dengan Big O N pangkat 2 log N. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan seluruh kompleksitas algoritma dari bubble sort, quicksort, dan merge sort, di mana untuk kompleksitas waktu base case, worst case, dan upper case untuk bubble sort itu Big O pangkat N, worst case dan upper case itu sama, Big O N pangkat 2. Lalu untuk quicksort-nya, kompleksitas waktu base case-nya itu sama dengan kompleksitas waktu upper case, yaitu Big O N pangkat 2 log N. Tapi untuk kompleksitas waktu worst case-nya itu Big O N pangkat 2. Lalu untuk merge sort, kompleksitas base case, worst case, dan upper case itu sama semua, yaitu Big O N pangkat 2 log N. Jadi, kompleksitas algoritma tersebut memiliki suatu spektrum yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu algoritma dengan urutan, yaitu sama rumusnya seperti sebelumnya. Ini dapat kita simpulkan base case adalah bubble sort kurang dari quicksort sama dengan merge sort, di mana quicksort dan merge sort ini sama.
yaitu big O N kurang dari big O N pangkat 2 log N. Lalu untuk worst case adalah merge sort kurang dari bubble sort sama dengan quick sort. Di sini bubble sort dan quick sortnya yang sama, yaitu big O N pangkat 2 log N kurang dari big O N pangkat 2. Lalu untuk every case adalah quick sort sama dengan merge sort. Di sini quick sort dan merge sortnya yang sama, kurang dari bubble sort, yaitu big O N pangkat 2 log N kurang dari big O N pangkat 2. Nah, selesai. Begitulah penjelasan dari saya mengenai tugas dari mata kuliah Research Analisis dan Algoritma. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.